Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Beliau berjasa dalam kemerdekaan Indonesia lewat jalur perundingan. Jasa dan peranan beliau antara lain sebagai berikut. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Rajiman Widioningrat pergi ke Dalat, Vietnam. Mereka bertemu dengan Jenderal Terauchi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bersama Muhammad Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk pertama kalinya. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Insinyur Soekarno membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada tanggal 28 Oktober 1945, Insinyur Soekarno bermusyawarah dengan Inggris di Surabaya. Peranan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. Pada tanggal 5 September tahun 1945, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta adalah bagian dari NKRI. Pada saat ibu kota RI di Jakarta diserang oleh Belanda, Hamengkubuwono IX mempersiapkan dan menyediakan kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia. Hamengkubuwono IX menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Roem-Royen. Saat terjadi serangan umum 1 Maret tahun 1949, Hamengkubuwono IX membantu TNI menyediakan Keraton Yogyakarta sebagai persembunyian para pejuang dan TNI. Pada tanggal 13 Juli tahun 1949, Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan pada sidang pertama Kabinet Indonesia. Tanggal 27 Desember tahun 1949, Hamengkubuwono IX mewakili Indonesia dalam penandatanganan kedaulatan Republik Indonesia dan menerima penyerahan kebulatan dari Belanda. Ahmad Yani. Pada masa awal setelah kemerdekaan, Ahmad Yani bergabung dengan tentara Republik yang berjuang melawan Belanda. Ahmad Yani kemudian membentuk Batoling untuk mempertahankan Magelang. Pada awal 1949, Ahmad Yani menginisiasi serangan gerilya untuk fokus Belanda agar serangan ke Yogyakarta oleh Kolonel Soeharto pada 1 Maret berjalan mulus. Pada tahun 1952, Ahmad Yani ditugaskan untuk menghadapi kelompok pemberontak Darul Islam di Jawa Tengah yang ingin membangun negara teokrasi. Ahmad Yani membentuk pasukan khusus Benteng Riders untuk memukul mundur kelompok separatis tersebut. Kemudian pada Agustus 1958, ia memerintah serangan terhadap pemberontak di Sumatera Barat. Keberhasilannya ini menjadikan Wakil Kepala Angkatan Darat kedua pada 1 September 1962. Jenderal Abdul Haris Nasution berjuang mempertahankan kemerdekaan bersama Divisi Siliwangi dan dengan pemberantasan pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Nasution dan Divisi Siliwangi berperan besar menumpas pemberontakan PKI di Madiun yang meletus di tahun 1948. Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi sasaran penculikan oleh gerombolan G30 SPKI karena merupakan Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata yang dikenal sangat penting PKI. Posisi ini adalah orang kedua di TNI setelah Jenderal Ahmad Yani yang menjadi Panglima TNI. Penculikan ini dilakukan pada malam 30 September dan penerapan para Jenderal Angkatan Darat termasuk Ahmad Yani. Gerakan 30 September mencoba menguasai Jakarta dan mengumumkan Dewan Revolusi, namun Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos. Setelah lolos bersama Jenderal Soeharto, Nasution memimpin penumpasan gerombolan G30 SPKI.